Kalau kamu di jalan ngeliat orang pakai jaket tebel, Pakai celana cingkrang, pakai headset tapi nggak dengerin musik, pakai masker, dan pakai tas yang gede banget, bisikin aja kupingnya. TKW. Ternyata kamu wibu! Tapi kalau dikasih keluar kabel-kabel dikit ya, Biasa. cabut aja. Kalau bisa yang kencang. Nah, ini karena sangat wibu kita ya. Ya. Tidak lazim kalau kita tidak membahas anime yang satu ini nih, yang lagi populer banget di kalangan wibu, yaitu Jujutsu Kaisen. Wah. Lo ngikutin gak, Bu? Ngikutin, movie-nya juga ngikutin. Tapi gua anim sama movie ya. Oh, ini Jujutsu Kaisen adalah anime tentang dukun ya. Dukun. Ini sangat dekat dengan negara kita ya. Percaya dukun-dukunan. Bahkan waktu itu hujan aja dihentiin sama dukun. Bener. Bahkan itu juga ikut berhenti nyawa. Ya, negara kita memang percaya dukun, tapi itu tidak boleh sebenarnya. Karena banyak banget dukun-dukun palsu. Sedangkan Jujutsu ini mengajarkan dukun yang asli. Ini tuh ceritanya tentang Itadori Yuji yang tidak sengaja makan jari iblis ya. Iya. Jari Sukuna untuk menyelamatkan teman-temannya. Jadi nama iblisnya itu Sukuna. Dia itu iblis terkuat di dunia Jujutsu. Dan dari episode 1 menurut gua anime ini udah badass karena dia makan jari Sukuna, terus dia cuma punya 2 pilihan. Sukuna ini iblis yang kuat banget, yang bahkan gak bisa penyihir-penyihir Jujutsu tuh gak bisa bunuh dia. Iblis kuat banget ya, oke. Cuma bisa disegel dan dipecah jadi 20 jari. Oke. Setelah si Itadori Yuji makan jarinya Sukuna, pilihannya adalah dia mau mati saat itu atau mati setelah makan 20 jarinya. Wah, akhirnya dia terpaksa memilih untuk ikut di kelas Jujutsu ya. Iya. Ini kalau gua ibaratkan di negara kita, ini sebenarnya Itadori ini niatnya baik kan, ingin menolong. Aktivis. Kayak aktivis, niatnya pengen nolong, ujung-ujungnya masuk dunia politik. Kalau karena banyak banget aktivis Orde Baru yang ingin menyelamatkan kita dari Orde Baru itu. Setelah ordenya berakhir, dia menjadi pelaku. Berarti ini aktivis nelen jarinya Sukuna itu ibarat nelen Orde Baru. Berarti aktivis yang ikut itu mungkin ya, ini kita hanya berpendapat, mungkin masih ada Orde Baru dalam tubuhnya. Mungkin. Gua kita nggak sebut nama. Kita nggak sebut nama. Kita hanya berpendapat. Ini kan mirip-mirip aja. Iya. Cuma kalau yang berkaitan nonton kan kita nggak tahu. Karena ternyata di episode berapa tuh ada kita bahas Pak Ganjar. Pak Ganjarnya nonton. Dan komen di Instagram kita. Benar. Untung tidak baper. Karena kita kadang-kadang Pak Ganjar menang. Betul. Kalau kita belain Pak Prabowo, mungkin Pak Ganjar komennya cemberut. Karena di situ Pak Ganjar diibaratkan Luffy. Keren. Karena rambutnya sama-sama putih. Bahkan di Jujutsu kayak ada yang putih juga ya. Gojo. Dan dia paling kuat. Wih. Tapi sekarang lagi kalah sama Sukuna. Alernya kebelah. Iya. Tapi mungkin dia akan dibela oleh Fushiguro dan Maki. Karena Samara Amani baru ngasih dukungan ke Pak Ganjar. Tapi yang kerennya ini adalah Jujutsu ini animenya bagus banget kan. Karena diproduksi oleh MAPPA yang bikin Attack on Titan juga. Gue tuh suka banget sama Jujutsu karena sebenarnya manganya tuh gambarnya biasa aja ya. Tapi dibalut karena MAPPA jadi bagus banget. Gila ya, emang sepertinya kalau udah dibalut televisi itu lebih baik ya. Aslinya biasa aja atau mungkin jelek, tapi kalau udah dibalut oleh media jadi sama kayak apa? Dan yang kerennya lagi di Jujutsu ini ada keluarga yang berkuasa namanya keluarga Zenin. Ini salah satu keluarga yang punya privilege karena darahnya kental dengan kekuatan-kekuatan Jujutsu yang kuat ya. Meskipun beberapanya ada yang nggak punya kekuatan Jujutsu juga tapi tetap kuat. Dia kan kayak ya banyak lah. Kalau di dunia kita, di negara kita mungkin powerful level keluarganya tuh kayak siapa? Klan mungkin Cendana. Mungkin karena privilege-nya banyak. Iya, tapi mungkin. Kan ada yang kuat banget, ada yang enggak. Benar. Ya ada Tutut.
Pokoknya kalau lu nonton Jujutsu lu pasti bakal relate banget amat ya. sama kehidupan negara kita, banyak kedekatannya gitu. Jadi meskipun dulu ada konflik-konfliknya, katanya Jujutsu Kaisen tuh mirip banget sama Naruto. Lu setuju gak sih kok? Ya mungkin ada kemiripan tapi Jujutsu tidak bertele-tele aja sih. Di episode 1 dia langsung bikin konfliknya, terus langsung dikasih tahu premis besarnya ke arah mana. Jadi menurut lu Jujutsu sama Naruto bagusan mana? Gue masih cinta Naruto, tapi kalau ditanya bagus sih gue bagusan Jujutsu. Kalau menurut kalian bagusan mana yang udah nonton? Tulis di komen. Apakah yang ada di anime bisa diaplikasikan ke dunia nyata? Akan gue tanya ke teman gue Profesor V. Kok ada lagi? Harusnya muncul loh segitu. Enggak lah, udah gak usah jongkok-jongkok, capek gue. Capek ya? Capek. Ya. Oke, kalau itu mau Profesor Tapi Viko, tentu saja bisa, apa yang ada di anime bisa diaplikasikan di dunia nyata karena anime pun terinspirasi dari dunia nyata. Gua masih nggak percaya karena beberapa eksperimen gagal terus. Enggak, itu sudut pandangnya doang beda. Sekarang kita mau ngapain nih? Sekarang kita mau melakukan yang namanya ilusi optik objek. Dari anime apa? Masih dari anime Conan. Oke. Episode 655. Yang kayak gimana tuh kok? Gini nih. これも全く同じ大きさだったんだぞ。じゃあ試しにおじさんもやってみてよ。犯人がやったみたいにあのトレイの上に2つ置いたから、イクロウさんみたいに腹ペコ気分でね。腹ペコ気分ってな。これは Wah, gua udah pernah baca kan itu sih. Nonton juga ada pernah. Ini keren sih cara ngebunuhnya itu pakai ngeracunin kue yang di atas. Padahal ukurannya sama tapi terlihat besar. Sehingga bikin alibi kalau enggak gue tuh nggak sengaja naruhnya, bukan gue yang iniin, padahal udah direncanain ya kan? Ya. Segitu ya. Dan bahkan ini bukan cuma kue, objek apapun bisa. Oh gitu? Seperti ini halnya. Gue punya 2 kardus yang kalau diukur ukurannya sama besar. Itu sama bener. Tapi begitu gue taruh dan gue susun, tas. Ini kelihatan lebih gede. Iya kok bisa gitu ya? Asli ini gila sih. Sama ukurannya. Coba. Wah, kalau iya ini anjir. pun yang di atas. Oh. Ini kelihatan lebih gede. Gokil. Berhasil, ini yang 100% berhasil adalah ini. Gue mengakui ini berhasil. Tapi lu tau gak, lu kan profesor. Alasannya apa bisa berubah gini nih? Ini karena secara teori ya, secara teori. Gokil, ini gue suka nih. Mata manusia selalu membandingkan objek paling ujungnya yang pendek dengan objek yang ujung sini yang panjang. Oh, makanya terlihat yang besar yang di atas. Gila, Viko barangnya lagi bagus. Enggak, apa tuh? Maksudnya kardusnya. Lagi bagus ini. Oke. Ini gua anggap berhasil dan bisa dicoba di rumah karena aman. Oke, itu dia pembahasan wibu kita kali ini soal Jujutsu. Kalau kalian pengen nonton Jujutsu Kaisen, silakan tonton di OTT kesayangan kalian. Udah banyak movie-nya juga udah ada. Tonton di sini, belum ada sponsor. Tergantung yang bayar siapa ntar. Gitu. Nah, sebelum menutup acara ini kita seperti biasa kasih quiz. Kali ini hadiahnya dari siapa kok? Dari lu masih. Oh, masih dari gua. Oke kalau gitu. Ya, mohon maaf 2 episode kemarin kita lupa bikin kuis karena syutingnya di luar susah. Bener, lupa. Tapi sekarang tenang aja, kalian sudah dapat kuis dari kita. Yang pertanyaannya harus dijawab di kolom komen. Oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, jari siapa yang dimakan oleh Itadori Yuji? Wah, susah sekali itu, sulit. Yang kedua, di Jujutsu Kaisen, keluarga mana yang punya banyak privilege? Yang tadi udah kita bahas ya. Oke. Nah, yang ketiga apa kok? Yang ketiga ini biar agak lebih susah. Studio apa yang menggarap anime Jujutsu Kaisen? Susah sekali. Aku tidak tahu. Kalau kalian merasa lebih pintar dari kita, tulis jawaban kalian di komen. Dan akan ada hadiah menarik dari Ari. Nah, kalau gitu, kalau kamu di jalan ketemu orang yang badannya bau bawang, sampai bikin mata kalian berair, kamu bisikin aja. TKW, ternyata kamu wibu. Sampai ketemu di episode selanjutnya.